واسع الجود والإفضال والامتنان، أحضرنا وأكرمنا بهذا الخير، أجلسنا في بيت من بيوت الرحمن، أشهد أنه الله لا إله غيره، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على المصطفى سيد ولد عدنان، حبيب الرحمن، سيد الأكوان، نبينا شفيعنا يوم الزحام، مولانا محمد، وعلى آله وصحبه وعلى من في منهجه سار من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، jamaah Jumat rahimakumullah, pengumuman dari Allah, kita yakini kebenarannya. Firman-Nya yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang sangat agung di dunia dan di akhirat. Keberuntungan bagi mereka yang berhasil menjaga ketakwaannya kepada Allah, menjaga kepatuhannya kepada Allah. Keberuntungan yang sesungguhnya, keberuntungan yang tidak ada rugi setelahnya, keberuntungan yang penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Waqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang yang bertakwa, orang yang istiqomah dalam mematuhi perintah Tuhannya dan menjauhi larangan-larangan Tuhannya, bersabar dalam melewati kehidupan dunia dalam takwa kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar gembira untuk mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dimanapun dia berada, dia mentuhankan Allah. Di rumah, di pasar, di kantor, beragam kesibukan, aktivitas yang dia lewati, Rabbunallah, selalu mentuhankan Allah. Tidak mentuhankan nafsunya, jiwanya, dirinya, hartanya, jabatannya, tapi Rabbunallah. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan ikrarnya, dengan janji setianya dia istiqamah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang ini nanti para malaikat saat indan naza, saat dia menghadapi sakaratul maut, akan didatangi dan ditemani oleh malaikat rahmat.
guna memberi kabar alla takhafu, jangan kamu takut dengan apa yang akan kamu hadapi dari sakaratul maut, kubur dan seterusnya. Jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih dengan apa yang kau tinggal dari istri, anak dan keluarga. Kemudian diberi kabar gembira dengan surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup itu, malaikat-malaikat itu berkata, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat ada diutus sama Allah untuk menolong kalian wahai ahli istiqamah di dunia dan di akhirat. Kami akan kawal sampai ke surga Allah di dunia dan di akhirat dalam penjagaan khusus dari Allah. Diutus malaikat-malaikat rahmat menemani hari-harinya di dunia sampai ke surga. Kemudian malaikat itu berkata, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian wahai yang bersabar dalam ketakwaan kepada Allah, sepuas apa yang kalian inginkan dari nafsu kalian. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja yang diinginkan oleh kalian silahkan. Silahkan berbahagialah. Untuk kalian semua yang akan memuaskan jiwa raga kalian, nafsu kalian. Dulu kalian bersabar di dunia, tidak kalian ikuti gejolak rayuan nafsu. Maka sekarang di akhirat, apa yang diinginkan dan menjadi kepuasan bagi nafsu kalian, ambillah bagian itu saat di surga nanti. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian semua yang kalian harapkan. Semua ini dari siapa wahai malaikat? Nuzulan min ghafurir rahim. Ini semuanya adalah jamuan yang spesial dari Al-Ghafur, dari Zat yang Maha Pengampun, War-Rahim, dan Zat yang Maha Penyayang, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kabar ini disampaikan untuk menunjang keistiqomahan kita hamba Allah dalam takwa kepada Allah. Dikirimlah para rasul, kemudian diteruskan oleh para pewarisnya dari para ulama warasatul anbiya. Bahkan bukan hanya mengirim para utusan untuk membantu kita agar istiqomah dalam takwa, dipilihlah beberapa waktu yang spesial dibandingkan waktu yang lain. Dikirimlah bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan mulia, bulan 4 yang mulia, yang diantaranya di depan mata kita semua akan datang sebentar lagi, bulan Rajab Al-Asam, bulan Rajab yang penuh dengan tuaman rahmat. Semua ini tuh mendukung dan membantu saya dan kalian agar tidak bosan untuk tetap berjalan dalam keistiqomahan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dipertemukan dengan bulan Rajab yang sudah dekat. Beberapa saat yang akan datang dengan membawa banyak rahmat dan ampunan dari Allah. Disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh Rasulullah. Berdoa banyak meminta barakah di bulan Rajab dan Sya'ban, serta disampaikan ke bulan suci Ramadan. Syahruz Zara', ulama menamakannya bulan bercocok tanam. Sya'ban Syahrus Saqi, Sya'ban bulan menyiram. Wa Ramadan Syahrul Hasad, Ramadan bulan panen. Siapa yang tidak menanam kemudian tidak menyiram, maka tidak akan pernah panen di bulan suci Ramadan. Orang-orang tua kita terdahulu, kita semua masih ingat nyambut Ramadan dari bulan Rajab. Hingga di antara mereka ada yang berpuasa sebulan Rajab, bahkan Sya'ban, bahkan juga terus sampai Ramadan, guna penyambutan yang spesial di bulan suci Ramadan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari Urwah
bertanya kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, disebutkan, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Rajab, apakah Nabi berpuasa di bulan Rajab? Beliau menjawab, na'am wa yusyarrifuhu, ya Nabi berpuasa di bulan Rajab dan mengagungkan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keberkahan Rajab dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan banyak lipat ganda dari pahala serta semangat ibadah yang ditambahkan bagi seorang mukmin yang mendengarkan akan bahagia dengan kedatangan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bulan penuh kesucian, bulan yang membuang kemalasan serta menambah kesemangatan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sebaik-baik bekal pulang menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bulan Rajab datang untuk menemani kita agar lebih lagi dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazlimu fihinna anfusakum. Di bulan mulia, di bulan haram, di bulan mulia, di antaranya Rajab ini, jangan pernah kalian menzalimi diri kalian, pesan Allah dalam Al-Quran. Isilah dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dari Wahab bin Munabbih atau Ka'ab bin Akhbar disebutkan bahwa siapa yang membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali di waktu pagi dan sore di bulan Rajab, lan tamsul nar lahu jildan, maka kulitnya tidak tersentuh api neraka. Isilah pagi dan sore dari bulan Rajab dengan banyak baca istighfar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam tak kurang untuk beristighfar hingga 100 kali banyaknya. Bacalah Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, man qara'aha fis sabah thumma mata qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa yang baca di waktu pagi kemudian mati sebelum sore hari, dia ahli surga. Wa man qara'aha fil lail, siapa yang membaca di waktu malam, wa mata qabla an yusbiha, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia min ahli jannah. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ulama kita memberi nama bulan Rajab adalah bulan istighfar. Bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga banyak dari para guru-guru mulia, para salafun saleh memperbanyak baca istighfar di bulan Rajab. Man lazimal istighfar ja'alahu Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala, siapa yang melazimi istighfar akan Allah beri kelapangan dari kesusahannya, jalan keluar dari masalah hidupnya, dan akan diberi rezeki yang tak bisa sangka. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mereka tiga orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang satu lama tidak turun hujan, yang satu lama tidak punya keturunan, yang satu rezekinya yang selalu sempit. Diwasiatkan untuk banyak baca istighfar, mengikuti firman Allah di dalam surat Nuh yang sudah dibacakan. Faqultu astaghfiru rabbakum, banyak minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia minta hujan, diberi hujan sama Allah. Dia minta keturunan, dikaruniai keturunan oleh Allah, serta yang rezekinya sempit diluaskan oleh Allah berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli dawa'in dawa' wa dawa'ud dunub al-istighfar.
setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar kepada Allah. Di bulan Rajab perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang di catatan amalnya terdapat banyak istighfarnya, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu wasiat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca istighfar kepada Allah. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Manfaatkan dengan baik kehadiran bulan Rajab. Jika umur masih diberi oleh Allah, kesempatan masih ada kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sungguh kita semuanya banyak melakukan kesalahan dan dosa, banyak kita melanggar dan durhaka dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Yang jelas hak rububiyah, hak ketuhanan sungguh sangat agung. Tidak ada yang mampu untuk jadi orang yang sebenar-benarnya takwa. Kita masih terus butuh istighfar. Bahkan dalam riwayat ahli sorga, ketika sudah masuk sorga sekalipun, ketika menemui Tuhannya, jumpa dengan Allah, mawasahum, mereka tak bisa berbuat apa-apa selain baca istighfar, minta ampun lagi kepada Allah. Padahal dosanya sudah diampuni, sudah ada di dalam surga, tapi mereka tak kuasa berbuat apa-apa, mengucapkan apa-apa selain minta ampun kepada Allah. Setelah melihat begitu luasnya keagungan Allah, hak-hak ketuhanan begitu tinggi dan agungnya, mereka merasa tak pantas mendapatkan itu semua karena dosa-dosa yang terlalu banyak, hingga mereka hanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang masih belum jelas surga dan nerakanya, maka lebih pantas untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa orang tua kita yang meninggal maupun yang masih ada. Semoga Allah mengampuni rezeki kita semua, ridha kepada kita semua. Allah sampaikan kita ke bulan Rajab dan Sya'ban, serta Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah berkahi sisa umur hidup kita dalam taat dan takwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam istiqamah di jalan Allah, di jalan yang diridhai oleh Allah, jauh dari semua kedurhakaan dan kekufuran dari nikmat Allah. Allah catat kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadikan hari terbaik kita di dunia hari saat kita meninggal dunia dengan husnul khatimah, setelah umur panjang dalam taat kepada Allah, afiat dunia, agama dan akhirat. Kita meninggalkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atil tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف ربه فأما من يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم.
اللهم صل وسلم وزد وآتِ وأنعم وتفضل بجلالك وكمالك سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. ومن اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الملامة. واعلموا إن من أعلى ما يسكب عليكم رحمة الله سكبا ويقربكم إلى الله وإلى رسول الله قربا ويزيدكم لله ولرسول الله حبا كثرة صلاتكم وسلامكم عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا فإن أولاكم من يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى مغفرا لنا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفة من بعده المختار وأنيسه في الغار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى ناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وواليه وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنسل السنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلى أمهما الحوراء سيدة فاطمة الزهراء وعلى سيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى بقية أمهات المؤمنين وجميع أهل بدر وأحد وبيعة الرضوان وعلى سيدنا حمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والظلم والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منا وما بطن عاجلا غير آجل في خير ولطف وعافية برحمتك
يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة